Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan Mr. Fahmi di pelajaran bahasa Sunda. Hari ini kita akan belajar cara mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah objek dalam bahasa Sunda. Lebih jelasnya lagi, kita akan coba menjelaskan secara detail bagaimana gambaran sebuah objek tersebut. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada yang sudah tahu apa itu mendeskripsikan? Oh, ya. Deskripsi atau mendeskripsikan artinya menggambarkan atau menceritakan gambaran sebuah objek secara detail. Nah, objek yang diceritakan bisa berupa benda, tempat, perasaan, ataupun suasana tertentu. Tidak hanya benda saja, jadi hal yang lain seperti tempat, perasaan, atau suasana itu bisa kita jelaskan, bisa kita deskripsikan. Nah, dalam menggambarkan sebuah objek, biasanya kita menyebutkan yang pertama ciri-ciri objek tersebut seperti apa. Lalu yang kedua, fungsi dari objek tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Pertama, kita akan bahas cara menyebutkan ciri-ciri sebuah objek. Ketika menyebutkan ciri-ciri objek tersebut, kita bisa melibatkan panca indera kita untuk menggambarkannya. Contohnya, ketika kita menggunakan indera penglihatan, maka kita akan menyebutkan ciri yang kita lihat dari objek tersebut. Kita bisa membahas tentang bentuk, warna, ukuran, kondisi, ataupun keadaan. Kosakata bahasa Sunda yang biasa digunakan dalam menggambarkan bentuk, di antaranya buleud artinya lingkaran, pasagi artinya kotak, lonjong, dan sebagainya. Lalu ketika kita akan menggunakan kosakata bahasa Sunda yang biasa digunakan dalam menggambarkan warna, di antaranya berem artinya merah, koneng artinya kuning, hejo artinya hijau, paul artinya biru, kayas artinya merah muda, gandola artinya ungu, coklat artinya coklat, bodas artinya putih, dan kulawu artinya abu-abu. Lalu berikutnya kata-kata yang digunakan dalam menggambarkan ukuran. Di antaranya panjang, pondok artinya pendek, jangkung artinya tinggi, pendek artinya rendah ataupun pendek. Berikutnya, kosakata bahasa Sunda yang biasa digunakan dalam menggambarkan kondisi atau keadaan. Di antaranya sae atau artinya bagus, ruksak artinya rusak, awon artinya jelek, rapih yang artinya rapi. Berikutnya, ketika kita akan menggunakan indera penciuman, maka kita akan menyebutkan bau yang kita cium dari objek tersebut. Kosakata dalam bahasa Sunda yang biasa dipakai di antaranya sengit yang artinya harum, bau yang artinya bau, nyegak artinya menusuk hidung, kaambe artinya tercium, dan kata arom. Lalu ketika kita menggunakan indera pendengaran, maka kita akan menyebutkan hal yang kita dengar dari objek tersebut jika mengeluarkan suara. Kosakata dalam bahasa Sunda yang dipakai di antaranya sorana tarik yang artinya suaranya keras, sorana laun yang artinya suaranya pelan, sorana gandeng yang artinya suaranya berisik, ngaluarkeun sora anu tarik yang artinya mengeluarkan suara yang keras, ngahiu yang artinya berdengung.
Kemudian ketika kita menggunakan indera pengecap, maka kita akan menyebutkan rasa dari objek tersebut. Kosakata dalam bahasa Sunda yang biasa digunakan di antaranya amis yang artinya manis, asin yang artinya asin, lada yang artinya pedas, pahit yang artinya pahit, dan hasil yang artinya asam. Yang terakhir, ketika kita menggunakan indera peraba, maka kita akan menyebutkan hal yang kita rasakan melalui kulit kita ketika terkena objek tersebut. Kosakata dalam bahasa Sunda yang digunakan diantaranya panas yang artinya panas, tiis yang artinya dingin, teas yang artinya keras, tipu yang artinya lunak, lembut yang artinya lembut, dan keras yang artinya keras. Setelah kita membahas tentang bagaimana cara menggambarkan ciri-ciri objek tersebut, sekarang kita akan bahas bagaimana menggambarkan fungsi objek tersebut. Ketika menyebutkan fungsi objek tersebut, kita akan menjelaskan untuk apa objek tersebut digunakan. Contoh, ketika objeknya adalah sebuah pisau atau peso, maka fungsinya adalah untuk memotong atau ngeret. Nah, sekarang agar lebih tergambar, Mister akan memberikan sebuah contoh. Mister akan menentukan satu objek, di mana objek yang Mister pilih adalah sebuah benda, yaitu buah kadu atau durian. Berikut contoh mendeskripsikannya. Ieu namina kadu. Ieu kadu bentukna buleud, kulitna heuras aya cucukna. Warnana hejo, bauna seungit, rasana amis. Biasana salian dijadikeun kadaharan, kadu oge sok dijadikeun ubar pikeun nyegah kanker jeung ngobaran anemia. Nah, itu adalah contoh bagaimana Mister mendeskripsikan buah durian atau buah kadu. Perlu diperhatikan bahwa ketika menyebutkan ciri-ciri yang melibatkan indera, kita tidak perlu menuliskan ciri yang berhubungan dengan semua indera jika memang tidak bersinggungan. Seperti dalam contoh buah durian ini. Dalam contoh tersebut tidak ada contoh yang berkaitan dengan indera pendengaran. Jadi kalian tidak seharusnya menuliskan semua ciri-ciri yang melibatkan semua indera. Cukup yang bersinggungan saja. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan cara mendeskripsikan sebuah objek? Nah, sebagai tugas, kalian harus mendeskripsikan sebuah objek di mana objek tersebut adalah buah. Jadi kalian pilih buah apapun, lalu kalian deskripsikan seperti apa buah tersebut menggunakan bahasa Sunda. Sebagai contoh, kalian bisa lihat lagi kata-kata yang Mister tadi contohkan. Ketika menggambarkan indera penglihatan seperti apa, ketika menggambarkan indera penciuman, kata apa saja yang dipakai, itu bisa kalian gunakan. Jadi nanti video kalian upload ke Google Classroom. Mister tunggu ya. Hari ini cukup sekian dari Mister Fahmi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.